Selanjutnya, kita akan masuk kepada sesi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Listiorini dari SMP Negeri 4 Purworejo dengan topik penyusunan kisi-kisi penilaian sumatif akhir tahun kelas 8. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Junindra untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Koordinator MGMP Matematika Kabupaten Purworejo, Bapak Teguh Widodo SPD MM, yang saya hormati Ketua MGMP Matematika Kabupaten Purworejo, Bapak Wijo Susanto SPD MMPD beserta pengurus, dan peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Listiorini, guru SMP Negeri 4 Purworejo. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kisi-kisi PSAT Matematika kelas 8 setelah tadi Bapak Pratik menyampaikan kisi-kisi PSAT Matematika kelas 7. Setelah mengikuti webinar ini, harapannya Bapak Ibu peserta webinar beserta adik-adik mahasiswa bisa mengetahui materi yang akan keluar pada PSAT Matematika sehingga untuk Bapak Ibu guru dapat membimbing anak-anak didiknya di sekolah masing-masing. Langsung saja ya Bapak Ibu, akan saya buka untuk kisi-kisi PSAT Matematika kelas 8. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum. Belum? Sebentar ya. Ini, oh ya. Oke. Mari kita lihat dari awal. Untuk matematika kelas 8 SMP di Kabupaten Purworejo itu ada 3 elemen dan 4 subelemen. Yang pertama elemennya adalah pengukuran, subelemen lingkaran. Pada lingkaran materinya yaitu yang pertama unsur-unsur lingkaran, keliling dan luas daerah lingkaran. Yang ketiga hubungan sudut pusat dan sudut keliling, dan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Kemudian yang berikutnya garis singgung lingkaran, dan yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Untuk CP pada lingkaran ini, peserta didik dapat yang pertama, menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas lingkaran serta hubungannya. Kemudian yang kedua, menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya. Nah, ini indikator soalnya ya Bapak Ibu. Yang pertama, hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Soal berupa PG. Kemudian yang kedua, menghitung panjang busur lingkaran jika sudut pusat dan jari-jarinya diketahui. Kemudian yang ketiga, menghitung luas juring lingkaran jika sudut pusat dan jari-jarinya diketahui. Lanjut ke yang berikutnya, menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Jadi besok yang keluar itu panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Untuk panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran tidak perlu diberikan ya Bapak Ibu. Jadi siswa langsung belajar tentang persekutuan luar dua lingkaran. Yang terakhir untuk PG-nya yaitu menentukan panjang lintasan roda yang berputar. Jadi untuk lingkaran itu ada 5 soal pilihan ganda dan 1 soal isai, totalnya ada 6. Untuk yang isai, menghitung banyak tiang lampu di sekeliling taman berbentuk lingkaran.
Untuk gambaran indikatornya, saya mencarikan yang menurut saya sudah sesuai. Yang pertama, hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Untuk sudut pusat dan sudut keliling ini, saya memberikan contoh yang bukan yang sederhana ya Bapak Ibu. Kan ada soal yang langsung diketahui sudut pusatnya, kemudian siswa disuruh mencari sudut kelilingnya. Nah, ini sudut pusatnya berupa persamaan 5x min 10 derajat, kemudian siswa disuruh menentukan nilai X-nya. Nanti bisa ditambahkan siswa di situ sudah ketemu sudut pusatnya, sudut kelilingnya sudah diketahui, maka sudut pusatnya bisa dicari. Kemudian berikutnya sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 28 meter. Jika di sekeliling taman akan dipasang tiang lampu dengan jarak antar tiang 4 meter, maka banyak tiang lampu yang akan dipasang adalah, nah, yang ketiga, ini soal berupa garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Tentunya besok soal yang akan keluar itu soal literasi numerasi. Jadi diberikan stimulus bisa berupa bacaan, gambar, diagram, atau grafik. Ini hanya contoh soalnya saja. Lanjut nggih Bapak Ibu, masih dalam elemen pengukuran, subelemennya yang kedua yaitu bangun ruang sisi datar. Materinya yang pertama, unsur-unsur bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Kedua, luas permukaan bangun ruang sisi datar. Yang ketiga, volume bangun ruang sisi datar. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Untuk CP-nya, peserta didik dapat membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Indikator soalnya yang pertama, menentukan sisi sejajar dengan salah satu sisi yang diketahui pada balok. Jadi disajikan gambar balok, kemudian disuruh menentukan sisi sejajar dengan salah satu sisi yang diketahui. Yang kedua, menentukan banyaknya kubus kecil yang terkena cat pada satu atau dua sisinya dari susunan beberapa kubus. Yang ketiga, menentukan volume balok. Keempat, menghitung volume 5 segi 4 beraturan. Yang kelima, menghitung luas permukaan prisma dengan alas berbentuk belah ketupat, yang kedua diagonal serta tinggi prismanya diketahui. Yang keenam, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan benda gabungan balok dengan limas. Jadi untuk bangun ruang sisi datar ini ada 8 soal, 6 soal pilihan ganda, dan 2 soal isai. Untuk isainya, menghitung volume prisma segitiga siku-siku yang ukurannya diketahui. Yang kedua, isai yang kedua, menentukan luas permukaan balok tanpa tutup jika diketahui panjang, lebar, dan tingginya. Nah, untuk gambaran indikatornya, gambaran soalnya seperti ini, Bapak Ibu. Untuk indikator yang ketiga tadi, siswa disuruh mencari luas permukaan bangun gabungan antara balok dengan limas. Mungkin ini yang sering kita pakai itu gabungan antara kubus dengan limas. Nah, untuk soal kali ini indikatornya gabungan balok dengan limas. Saya mengambil ukuran yang mudah, jadi nanti supaya siswa tidak kesulitan. Ini hanya contoh soalnya saja, nggih. Lanjut ke elemen yang kedua, yaitu geometri dengan subelemen
koordinat kartesius. Sini ada 2 materi untuk koordinat kartesius. Yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu. CP-nya peserta didik dapat yang pertama, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Untuk indikator soalnya, di sini dalam koordinat kartesius jumlah soal ada 4, 3 pilihan ganda dan 1 isai. Untuk pilihan ganda yang pertama, menentukan pernyataan yang benar dari posisi gambar titik pada bidang koordinat. Kedua, menentukan kedudukan suatu titik pada koordinat kartesius dengan melakukan langkah pergerakan ke kanan atau ke kiri, serta ke atas atau ke bawah dari titik asal. Yang ketiga, menentukan letak suatu titik terhadap titik tertentu. Nah, untuk isai, menentukan 2 koordinat titik dari bangun persegi panjang jika koordinat yang lain diketahui. Mudah ya Bapak Ibu. Untuk contoh soalnya seperti ini, hanya gambaran saja. Sekali lagi ini belum tentu yang keluar itu seperti ini hanya soal yang saya cari yang menurut saya mirip dengan indikatornya. Yang pertama, diketahui titik A min 3,4. Pernyataan yang tepat mengenai posisi titik A pada bidang koordinat kartesius adalah, nah, kemudian yang kedua, diketahui 2 titik yaitu A dan B. Dicari posisi titik A terhadap titik B. Kemudian yang ketiga, bangun PQRS dengan titik koordinat, diketahui 2 titik koordinat P dan Q. Siswa disuruh mencari berapa koordinat titik R dan S supaya terbentuk bangun persegi panjang. Lanjut untuk elemen yang ketiga yaitu aljabar, elemen yang keempat relasi dan fungsi. Pada relasi dan fungsi, materinya mencakup yang pertama memahami bentuk penyajian relasi. Kedua, memahami korespondensi satu-satu. Yang ketiga, memahami konsep himpunan, relasi, dan fungsi. Keempat, menyajikan relasi dan fungsi dengan diagram panah, koordinat, himpunan pasangan berurutan, dan grafik. Keempat, menyajikan hasil penyelesaian masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Untuk CP relasi dan fungsi, pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan serta menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Bisa kata-kata, tabel, diagram, grafik, dan persamaan. Kedua, memahami relasi dan fungsi, domain, kodomain, ring, serta menyajikannya dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan pasangan berurutan, dan grafik. Terakhir, yang ketiga, menyajikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan relasi dan fungsi. Indikator soalnya, untuk relasi dan fungsi, jumlah soalnya 7 soal, 6 pilihan ganda, dan 1 isai. Yang pertama, menyatakan suatu relasi dalam diagram panah. 2, menentukan anggota domain, kodomain, atau ring dari suatu fungsi yang disajikan dalam diagram. Ketiga, menentukan daerah hasil dari suatu fungsi dengan domain tertentu. Keempat, menentukan banyaknya korespondensi satu-satu
dari 2 himpunan. Kelima, menentukan himpunan pasangan berurutan dari stimulus yang diketahui. Stimulus bisa berupa bacaan, bisa berupa diagram, grafik, dan sebagainya. Yang keenam, menentukan hasil pemetaan suatu anggota domain dari stimulus yang disajikan dengan grafik. Ketujuh, soal dalam bentuk esai, menganalisis masalah berkaitan dengan relasi dan fungsi berdasarkan informasi. Gambaran untuk indikator, ada relasi tentang jenis makanan dari himpunan A ke himpunan B. Siswa disuruh mencari, disuruh memberikan tanda centang pada pernyataan yang benar pada pilihan A, B, C, dan D. Kemudian diberikan fungsi fx sama dengan, mohon maaf itu bukan x2 tapi x kuadrat min 1 dengan domain x, di mana min 1 kurang dari x dan kurang dari 2. Dicari ring fungsi tersebut. Kemudian berikutnya diketahui himpunan A, himpunan huruf membentuk kata ceria, dan B, himpunan huruf vokal. Ditanyakan berapakah banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan A dan himpunan B. Demikian tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf saya tidak memberikan pembahasan untuk masing-masing gambaran soal. Semoga bermanfaat. Selamat membimbing anak didiknya dalam menghadapi PSAT. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Listiorini SPD yang telah memaparkan materinya. Semoga membantu para peserta didik kita kelas 8 untuk lebih siap lagi.